وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين. Setelah sebelumnya kita membahas sejelek-jelek manusia itu orang yang berusaha menyerupai para nabi, namun mereka ternyata adalah tergolong dari orang-orang pendusta. Itu sejelek-jelek manusia. Termasuk juga sejelek-jelek manusia orang yang berusaha menyerupai ulama, berusaha menyerupai syuhada, berusaha menyerupai para munfiqin yang ikhlas, tetapi mereka hanya ingin mencari persepsi saja dari kalangan manusia. Baik, itu yang telah kita bahas kemarin. Dan yang pada kali ini kita bahas adalah kembali hadis-hadis dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan juga Musnad Ahmad dan lainnya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanat 'indahu li akhihi mazlamatun min malin aw 'irdin falyatih falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa 'indahu dinar wala dirham fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa u'tiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha fa turihat alayhi thumma turiha fin nar." Sebelumnya kita ingat kezaliman kita ini, coba kita ingat kezaliman kita terhadap saudara kita. Waalaikumsalam. Kezaliman kita terhadap saudara kita itu baik berupa harta maupun kehormatan. Imma kita pernah mengambil sesuatu ini umum, bukan hanya uang. Bukan hanya uang, pensil, makanan, maupun kehormatan. Kehormatan di sini kisaran dengan ghibah, fitnah, namimah, atau mengejek di hadapan orang ataupun di tidak hadapan orang lain. So di sini kezaliman kita nih. Kalau dipikir-pikir banyak banget. Siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, ya,
Andai misalnya kita cerminkan ke diri kita, kita pernah melakukan kezaliman terhadap saudara kita, baik berupa harta maupun kehormatan atau dua-duanya. Diakumulasi coba sekarang. Mungkin gak terhitung. Imma karena lupa atau karena terlalu banyak. Nah, kalau misalnya kita punya itu, dikatakan di sini falyatihi, hendaklah ia mendatangi fulan, saudara kita itu. Falyastahillaha minhu, hendaklah ia mendatangi dan meminta penghalalan dosa itu, yaitu pemaafan. Qabla an yu'khadha, sebelum yu'khadh ini sebelum nanti dihitung, ya. Tiba hari perhitungan, hari pembalasan, dan pada waktu itu nanti di hari pembalasan, walaysa indahu dinar wala dirham, itu tidak ada lagi dinar ataupun dirham di sisinya. Berarti maksudnya tidak ada materi, sehingga mau minta maaf pun gak bakal bisa. Maksudnya mau mengembalikan materi yang telah dicuri gak bakal bisa. Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa'udiyaha hadha. Saat itu jika orang itu memiliki sejumlah kebaikan, yaitu orang yang melakukan zalim, mesti kita punya sejumlah kebaikan dan kita pernah melakukan zalim, maka sebagian kebaikan tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang dizalimi tadi. Makanya kalau kita melihat ada seorang yang terzalimi atau diejek dan semacamnya, itu justru kita berpikir, masya Allah, menguntungkan sekali bagi dia. Ini investasi tanpa dia harus mengerahkan banyak upaya. Karena nanti di akhirat, kalau misalnya orang-orang yang tidak meminta maaf kepadanya, maka mereka lah dihisab, yaitu kebaikan mereka, pahala mereka akan diberikan kepada orang yang terzalimi tersebut. Wa illa ukhidha min sayyiati hadza faturihat alaih. Jika orang itu tidak lagi mempunyai kebaikan, sudah habis kebaikannya, disedot karena untuk diberikan dan diwariskan kepada orang yang telah dizaliminya. Jika orang itu tidak lagi mempunyai kebaikan, maka kejelekan orang yang dizalimi itu, ya, kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Nauzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Fadil. Fadil, masya Allah. Dari mana? Dari Cegar. Oh iya, oke. Baik, kemudian jadi itu kalau misalnya orang itu punya kebaikan, maka kebaikan tersebut akan diambil dan diberikan kepada orang yang telah dia zalim. Kalau misalnya udah habis kebaikannya, ya disedot kebaikannya, maka kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepada dia. Nauzubillah. Nah, ini tadi ingat kezalimannya kepada saudara kita, baik berupa harta maupun kehormatan. Wa na'udzubillah. Makanya dalam khutbah haji itu, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, ya, wa min sayyiati a'malina. Tapi tetap yang namanya kezaliman, ya, termasuk syurur anfus. Syurur anfus itu apa yang ada di hati. Keburukan-keburukan di hati kita, jiwa kita, dari hasad, dari hikad, kemudian dari riya, ujub dan lain-lain. Dan sayyiat al-a'mal itu banyak sekali, di antara perbuatan bid'ah misalnya, atau penyimpangan atau kezaliman terhadap saudara kita. Kita berlindung dari semua itu. Cuma kalaupun kita pernah melakukannya, tetap kita harus menunaikan hak, karena ini yang namanya kezaliman terhadap saudara berarti sama dengan merampas hak saudara kita. Dan hak tersebut tidak hanya sebatas harta, melainkan kehormatan pun, ird, itu juga haknya saudara. Makanya misal kita melakukan ghibah, itu pemaafan untuk ghibah itu adalah dengan cara meminta maaf langsung kepada orang yang kita ghibahi. Dan itu sering kali berat. Misalnya dalam majelis ilmu gini, atau dalam majelis apapun, kan kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca kafaratul majelis. Enggak hanya di majelis ilmu, tapi di apapun kita berbincang, misalnya menggibahi seseorang, sebelum kita berpisah dengan teman-teman kita yang kita berbincang dengannya, itu kita bilang subhanakallahumma bihamdika
kemudian apa? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ya kan? Itu untuk apa? Supaya dari kalam-kalam yang salah di percakapan atau majelis itu Allah ampuni. Tetapi kalau misalnya di majelis tersebut adalah ghibah, ada ghibahnya, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum dia meminta maaf kepada orang yang telah dia gibahi dalam majelis atau percakapan tersebut. Nah, itu karena apa? Karena berkaitan dengan hak. Ya, bukan sekadar dosa biasa, tapi berkaitan dengan hak. Kita lanjutkan dalam As-Sahih, yaitu di sini Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardin." Na'udzubillah. Barang siapa yang mengambil sejengkal ya, sejengkal ukuran yang paling minimal lah, sejengkal tanah yang bukan haknya. Di sini minal ard maksudnya tanah di sini bukan tanah secara zat saja, melainkan hak milik, ya. Sejengkal hak milik tanah yang bukan hak dia, maka ia akan dibenamkan ke dalam bumi pada hari kiamat nanti hingga lapisan yang ketujuh. Wa na'udzubillah. Dan sekarang betapa banyak orang seperti itu. Punya tanah, misalnya tanah samping antara dua rumah ini tanah orang. Kalau misalnya kita sejengkal aja kita tambahin tembok kesanain dikit, ini masuk ke dalam hadis ini tuh. Kemudian kalau tak punya tanah pemerintah misalnya, ya seperti misal, Alhamdulillah, di sini misal kalau misal di pinggir-pinggir rel itu, rel kereta api, ya kan, itu kan tanahnya punya, sekarang punya KI ya, bukan punya pemerintah lagi, punya PT KI. Ya, itu kan hak mereka. Kemudian dijualan di samping itu, Kemudian ada seorang yang dia itu seperti preman atau semacamnya, warga asli situ, menarik pajak atau sewa tanah dari situ. Padahal tanahnya punya KI misalnya, kereta api punya PT KI. Nah, ini termasuk itu termasuk mengambil sejengkal tanah. Jadi bab ini cukup luas. Termasuk juga kalau misal di foto yang pernah kita lihat, jalanan depan ini misal milik umum. Terus rumah ini misalnya punya mobil. Mau diparkir depan rumah itu, ternyata mobilnya agak panjang sehingga agak keluar dia. Ya udah, berarti pagarnya ke depan dikit. Sekitar 2 jengkal lah misalnya, untuk mencocokkan dengan mobil itu. Berarti 2 jengkal itu bukan tanah hak miliknya yang udah dibatasi, melainkan udah hak milik umum. Nah, kalau misalnya dia mengedepankan dan menambah lagi pagarnya itu sama dari di sini. Sejengkal tanah bukan haknya. Apa nanti akibatnya di akhirat? Na'udzubillah, maksudnya akhirat di sini, di alam akhirat. Maka ia akan dibenamkan ke dalam bumi. Syuf di sini, ke dalam bumi. Loh, kita bertanya, kok di akhirat ada bumi? Ada. Bumi di sini, kalau antum tahu dalam surat An-Nazi'at, faidahum bis-sahirah. Apa artinya faidahum bis-sahirah? As-sahirah itu adalah permukaan bumi, yaitu setelah kita wafat nanti kita dibangkitkan. Ya kan, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjufur rajifah. Di hari itu nanti tarjufur rajifah, akan ada goncangan. Satu goncangan itu tiupan pertama, karena nanti ada tiupan kedua. Tiupan pertama mematikan semuanya. Kemudian tiupan kedua, tatba'uhar radifah, yaitu akan mengikuti setelah itu boncengannya, itu tiupan kedua. Tiupan kedua itu membangkitkan. Nah, ketika manusia nanti bangkit semuanya dari kubur, bumi, permukaan bumi ini ditafsirkan oleh sebagian ulama salaf bahwasanya bumi ini bumi, tetapi bumi yang sekarang dengan yang nanti itu beda. Nanti akan rata, tidak seperti sekarang. Karena apa? Gunung-gunung sudah hancur, semua sudah dihancurkan, rata semuanya, dikumpulkanlah di situ. Ya, wallahu a'lam. Nanti bagaimana kaifiahnya itu hanya itu yang diberitakan. Kemudian as-sahirah itu bumi. Nanti semuanya akan di atas bumi ini
dan wallahu alam itulah yang nanti akan dikumpulkan di situ menjadi padang mahsyar. Adapun tata cara lebih detail wallahu alam tentang itu. Nah, kemudian di sini bumi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bumi itu seperti langit, memiliki 7 lapisan. Di sini ila sab'i aradin. Dan juga dalam Al-Qur'an ada di surat yang Anda lupa tentang surat apa dan ayatnya, tetapi di situ menunjukkan bahwasanya bumi pun ada 7 tabaqat, 7 tingkatan. Namun tentu langit lebih luas. Nah, dibenamkan ke dalam bumi pada hari kiamat sampai lapisan yang ketujuh, yaitu paling dasarnya di bawah bumi. Itu disebabkan apa? Hanya disebabkan sejengkal saja mengambil petak tanah yang bukan haknya. Wa na'udzubillah. Iya. Jadi ini dosa yang besar. Dosa yang besar. Kemudian di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nar jahannam." Qalu, "Wallah in kanat lakafiyah." Qala, "Fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha." Dikatakan oleh Nabi SAW, api kalian ini yang sekarang kalian rasakan, yang dinyalakan itu oleh anak Adam, yaitu api ini dinyalakan oleh anak Adam. Dimaksudkan bahwasanya api ini karena dosa anak Adam. Ya, makanya disebut Banu Adam, anak-anaknya Adam. Dosa-dosa kita. Narukum hadhihi, api yang kalian rasain sekarang ini, itu yang nyalain oleh anak Adam. Yaitu maksudnya bisa juga dimaknai yang zahir, yaitu api yang sekarang kita kobarkan, ya antum pakai geretan gitu, kok bahasa dulunya geretan, sekarang bahasanya apa? Korek api lah. Enggak ada sekarang korek api. Kita pakai gas sekarang ya. Enggak kenal gitu korek api. Api yang kalian bakar, api yang kalian nyalakan itu, ya dinyalakan oleh kalian wahai anak Adam, itu juz'un wahidun, satu bagian saja, min 70 juz'an min nar jahannam, dari 70 juz'an min nar jahannam, dari 70 juz, 70 bagian, satunya saja, ya, dari 70 bagian neraka jahanam. Maksudnya dari 70 kelipatan panasnya api neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Para sahabat berkata, "Ya wallah, demi Allah ya Rasulullah, yang satu ini saja udah cukup menghanguskan kita. Kita ditaruh situ kepanggang, hangus, mati kita." Maka Rasulullah melanjutkan, "Fa innaha qad fuddilat 'alayha bi 69 juz'a. Kulluhunna mithlu harriha." Sesungguhnya neraka jahanam dilebihkan panasnya 69 lipatan atau bagian. Masya Allah. Nah, setiap bagiannya seperti panas api kalian. Ibarat kalau misalnya panas sekarang nih sama panas neraka itu sekitar 70 kali lipatnya. Neraka itu. Berarti kerasanya gimana tuh panasnya ya? Na'udzubillah. Di dalam Al-Musnad, yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata bahwa Rasulullah pernah memberikan wasiat kepadaku berikut ini. La tusyrik billahi syai'a wa in qutilta aw hurrikta wa la ta'uqqanna walidayka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik wa la tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa la tashrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishah wa iyyaka wal ma'siyah fa innal ma'siyata tuhillu sakhatullah. Dikatakan yang maknanya la tusyrik billahi syai'a, jangan sekali-kali kamu berbuat syirik kepada Allah. So, kita mungkin belajar tauhid, khatam kitab al-usul al-thalatha, khatam kitab tauhid, khatam kitab al-qawaid al-arba', khatam kitab ad-dawa, khatam kitab tauhid misalnya.
apakah kita masih berpotensi berbuat syirik atau tidak? Apa jawabannya? Masih mungkin nggak? Nggak bisa kita menjamin kan? Ini berarti wasiat ini bukan hanya kepada orang-orang yang nggak kenal pengajian atau nggak kenal sunnah, nggak kenal tauhid. Yang mengenal sunnah tauhid pun masih ada potensi syirik. La tusyrik billahi syai'a. Mungkin syiriknya insyaallah mudah-mudahan lebih selamat ya, lebih mending gitu kan. Tapi kan ada kata Rasulullah, inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya yang paling aku takutkan di antara kalian, dari kalian itu syirik yang terselubung. Yang mayoritasnya adalah syirik kecil. Ya syirik kecil tetap aja dia syirik. Dosa besar. Kata Nabi sallallahu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, li'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqan. Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong isinya, itu lebih saya suka daripada, lebih mending, bukan saya suka, lebih mending nih bagi saya dibandingkan saya bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan selain Allah tapi benar. Karena apa? Bersumpah dengan selain Allah itu syirik kecil. Kalau sebagaimana kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Imma dia syirik asghar, imma dia syirik akbar. Itu tergantung dari keyakinan dia. Ini berarti kita tahu bohong itu kan dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika ditanya akbarul kabair itu apa? Ya isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan berdurhaka pada orang tua. Kemudian diriwayatkan fakana muttaqian fajalasa faqal. Rasulullah pun bersandar, kemudian bersandar gini sambil kemudian duduk kayak orang yang putus asa gitu. Kayak gini. Kemudian ke bawah duduk gitu. Fakana muttaqian fajalasa faqal wa qawlu zur wa syahadatu zur. Dan perkataan dusta dan persaksian dusta, kata Nabi SAW. Diterusin itu terus, saking besarnya itu dosa. Tetapi apakah tadi kata Ibnu Mas'ud, saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong padahal dosa besar itu. Ya, bohong dosa besar bohong, dan dosa besar mengatasnamakan Allah dengan kebohongan, itu dosa besar itu. Itu kata Ibnu Mas'ud masih lebih mending bagi saya dibandingkan saya jujur tapi sumpahnya saya itu dengan selain Allah. Ini berarti kenapa kok ditimbangnya sumpah dengan selain Allah lebih besar dosanya daripada bohong dan mengatasnamakan kebohongan, mengatasnamakan Allah dengan kebohongan? Karena sumpah dengan selain nama Allah atau dengan selain Allah itu syirik. Iya. Dan itu ya kalau misalnya kita yang awam bisa aja terjangkit riya, sum'ah. Bahkan yang mengajar seperti misalnya seorang ustaz, misalnya dai, kiai, bahkan syekh sendiri, tetap ini wasiat buat semuanya. La tusyrik billahi syai'a sedikit pun. Wa in qutilta aw hurriqta, meskipun kamu itu bakal dibunuh atau dibakar. Wala ta'uqqanna walidayka, dan janganlah kamu sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuamu, dan kalaupun ia pernah maka minta maaf, minta ampun sama Allah Ta'ala. Wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malika, meskipun misalnya kedua orang tuamu itu menyuruhmu untuk meninggalkan keluarga dan hartamu, jangan sekali-kali durhaka, meskipun orang tuamu ini zalim, tetap tunaikan kebaktian pada mereka berdua. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan salat fardu. Ini maksudnya salat fardu bukan salat fardunya gitu loh, bukan meninggalkan jemaah, tapi yang penting di sini jangan sekali-kali kamu meninggalkan salat fardu, jangan keluarkan dia dari waktunya secara syar'i
secara sengaja ditinggalkan gitu aja. Karena kalau misalnya kita tinggalkan sholat fardu dengan sengaja, padahal kita tahu ilmu ini sekarang waktunya sholat itu dan saya punya kewajiban, maka faqad bari'at minhu zimmatullah, maka jaminan Allah itu akan terlepas darinya, enggak terjaga dia, enggak terjaga. Wa na'udzubillah. Iya, enggak terjaga dari kesyirikan, enggak terjaga dari ini. Nah, ini sebagian ulama enggak semua berpendapat bahwasanya siapapun orang yang sekali meninggalkan sholat jemaah sengaja tahu dan sengaja, baik karena malas atau karena apa, kafir dengan dalil faqad bari'at zimmatullah, faqad bari'at minhu zimmatullah. Dengan dalil itu jaminan Allah telah lepas darinya, yaitu lepas ikatan antara dia dengan Allah dalam artian kafir. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Namun wallahu a'lam, yang lebih sahih adalah bahwa seseorang yang meninggalkan sholat fardu sekali, dua kali dan walaupun sengaja, selama dia meyakini kewajibannya, maka tidak langsung dikafirkan. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wala tashrabanna khamra, dan janganlah kamu sekali-kali meminum khamar. Kenapa? Fa innahu ra'su kulli ma'siyah. Sesungguhnya khamar itu adalah ra's, kepalanya, ya, pusatnya seluruh fahisyah, seluruh maksiat. Kemudian Rasulullah mengatakan wa iyyaka wal ma'siyah, dan janganlah sekali dan berhati-hatilah dari kemaksiatan, fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah, karena maksiat itu menghalalkan, maksudnya menghalalkan, menyebabkan, mendatangkan sakhat. Sakhat artinya murka, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenis maksiat itu. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jumlah hadis yang terkait tema ini berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang telah kami sebutkan. Yaitu jumlah hadis yang terkait dengan azab, dengan ancaman itu banyak sekali daripada yang telah kami sebut. Ini hanya sebagian kecil aja. Oleh sebab itu, tidak seharusnya orang yang menasehati dirinya, ya, orang an-nasih li nafsihi, yaitu orang yang seharusnya mentazkiyah nufusnya, itu berpura-pura buta terhadapnya. Yaitu dia mau lebih baik nih, antum berjanji Anda mau lebih baik, tapi nggak pernah mau menelaah nas ayat atau terutama hadis yang isi ancaman. Itu kan kadang orang tertipu dengan itu. Kadang kita pengen baik gitu, ya, tapi nggak mau, saya baca hadis-hadis neraka gini, takut saya. Ya takut sih takut, tapi harus sengajain, paksain baca, ya. Karena kalau misalnya nggak gitu, kita nggak takut, nanti lama-lama nggak takut lagi, ya. Oleh sebab itu tidak seharusnya orang yang menasihati dirinya berpura-pura buta terhadap hadis-hadis ini, lalu menjerumuskan dirinya ke dalam maksiat, bergantung kepada tali pengharapan dan berbaik sangka. Ini ketertipuan. Seseorang kalau misalnya dibilang insyaallah saya mau lebih baik, insyaallah, tapi tetap aja dia maksiat terus, ini dia menipu dirinya sendiri dan pura-pura buta terhadap nas-nas ini, ya. Yang kayak gini ini bohong, okay. Kemudian dibilang saya husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya, tapi terus saja maksiat. Ini bukan husnuzon, ini suudzon, sebagaimana yang pernah kita ceritakan dan jabarkan. Abul Wafa bin Uqail, ini namanya, Anda pikir ini bukan bin Uqail tapi bin Akil. Di situ apa di situ? Di sini bin Uqail, ya. Bin Uqail. Iya. Yang sahih adalah Abul Wafa bin Akil. Ya, tulisannya karena ain, qaf, ya dan lam. Kalau gundul itu bisa dibaca dua, imma dibaca Aqil, imma dibaca Uqail. Tetapi yang Anda tahu ini adalah bin Aqil. Ini Abul Wafa bin Aqil ini seorang ulama besar mazhab Hanbali. Ya, dan Ibnu Qayyim Hanbali. Ibnu Aqil itu ada berapa macam? Ada Ibnu Aqil yang mensyarah Alfiyah. Bukan itu, beda.
yang itu bukan seorang faqih Hanbali. Kalau ini Abdul Wafa bin Aqil, seorang faqih dan usuli dari mazhab Hanbali ya. Tapi Ibnu Aqil ini pernah tergelincir ke dalam mazhab kalam. Padahal kalau kita tahu ulama Hanabilah Hanbali rata-rata itu jauh dari ilmu kalam dan ketergelinciran firqah-firqah yang mentakwil asma wa sifat dan semacamnya. Tapi Ibnu Aqil pernah terjerumus di situ. Namun alhamdulillah habis itu Allah taala kembalikan beliau ke dalam kebenaran insyaallah, alhamdulillah. Yang kemudian Ibnu Aqil pernah menulis kitabnya yang mempropagandakan teologi kalam waktu itu pernah. Yang kemudian setelah wafatnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga Hanbali, orang besar, sampai menulis kitab membantah terhadap pemikiran Ibnu Aqil. Dan Ibnu Qudamah udah mengatakan di muqaddimah, saya sebenarnya nggak mau membantah Ibnu Aqil ini. Kenapa? Karena beliau udah taubat. Tetapi masalahnya kitabnya tersebar, syubhat tersebar. Berarti ini merupakan hajat bahkan darurat untuk saya menulis ini. Bukan bermaksud untuk menjelekkan Ibnu Aqil. Beliau udah bertaubat dan urusannya kepada Allah. Tapi karyanya ini yang masih menjangkiti di masyarakat. Itu sama dengan Ar-Razi rahimahullah, Fakhruddin Ar-Razi. Mazhab besar, imam besar itu di mazhab Asy'ari dalam bidang akidah ya. Menyimpang. Bahkan penyimpangannya Masya Allah. Berbelit-belit dalam urusan tauhid rububiyah. Ya, sehingga dan tauhid asma wa sifat. Dan kadang malah memusuhi atau menjelekkan sebagian dari ulama yang berpegang pada teologi salaf dalam urusan asma wa sifat. Dalam tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, Ar-Razi sendiri wa rahimahullahu taala itu, kalau antum pernah dengar Ibnu Khuzaimah? Pernah dengar Ibnu Khuzaimah? Ibnu Khuzaimah seorang ahli hadis ya, insyaallah mengikuti mazhab salaf dalam asma wa sifat dan akidah. Walaupun ada, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, ada sedikit ketergelinciran di kitab At-Tauhidnya. Dia punya kitab At-Tauhid namanya, Kitab Tauhid. Namun bukan kitab Tauhid yang seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi ini kitab At-Tauhid ini yang milik Ibnu Khuzaimah, isinya hadis. Hadis dengan sanad milik beliau. Nah, kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah disebut oleh Ar-Razi. Ar-Razi kan wafat 606. Ibnu Khuzaimah sekitar 300 sekian. Jadi 2 abad. Ar-Razi menyebut kitab Tauhidnya Ibnu Khuzaimah itu kitab syirk. Masya Allah. Betapa lisannya, betapa ini ya. Ditulis ada itu kitabnya. Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi kan 30 jilid itu, lebar, panjang, luas dan kadang membingungkan. Disebut kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, kitab syirik. Ar-Razi menyebut bahwasanya ini kenapa? Karena Ibnu Khuzaimah ini mujassim, yaitu kalau misalnya kita pernah dengar, ya kita ini kalau misalnya kita Wahabi ini disebut mujassim bagi orang-orang mereka. Ya insyaallah nanti di bab asma wa sifat di qawaid muthla insyaallah kapan-kapan kita akan bertemu dengan istilah-istilah ini. Apa sih mujassimah itu? Ya, nanti insyaallah ya. Makanya nanti kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang, misalnya teman-teman saudara-saudara kita, semoga Allah mengampuni kita dan mereka dari kalangan NU misalnya, kita dituduh mujassimah. Antum mujassim antum. Apa yang mujassimah? Kita nggak tahu. Mereka menuding kita nggak tahu apa yang mereka tuding. Iya. Tapi harus tahu ya, supaya kita bisa membela insyaallah agama Allah taala. Itu jadi, tapi Ar-Razi itu sebelum wafatnya taubat. Ya karena beliau itu ghafarallahu lah wa iyana. Itu beliau kerjaannya dulu bukan menelaah nusus Al-Quran dan hadis. Jauh dengan model ahli hadis. Kalau ahli hadis benar jelas mereka, Masya Allah. Tapi beliau malah justru lebih condong ke menelaah akwal, pendapat-pendapat orang.
Iya. Bahkan kan ketika itu di masa beliau itu udah kebangkitan penerjemahan dari barat ya kan. Mantik dan filsafat Yunani terpengaruh dengan itu, dengan filsafatnya Aristoteles terpengaruh dengan itu. Bahkan kadang itu lebih didahulukan dibandingkan dengan nas-nas hadis yang zahir. Ya. Nah, beliau adalah seorang pengarang kitab, nulis kitab yang masyhur ya seperti tadi bilang Mafatihul Ghaib, yaitu tafsir Ar-Razi, itu panjang lebar. Satu Al-Fatihah aja. Beliau dari awal berazam, saya akan bikin satu jilid khusus surat Al-Fatihah. Berapa halaman? Ratusan halaman satu surat Al-Fatihah, itu pun tulisannya kecil-kecil yang di rumah. Nah, itu panjang lebar, banyak itu. Tapi banyak sekali dalam karyanya, terutama berkaitan dengan usuluddin dan akidah, itu menyimpang. Di akhir hayat beliau bertaubat, menjauhi qila wa qala. Saya pun bingung selama ini, maka saya bertaubat pada Allah Ta'ala. Itu sebagaimana dilansir oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Yaitu Ibnu Taimiyah menyebutkan, plus dengan syairnya Ar-Razi langsung. Ar-Razi menulis syair sebelum wafatnya, bertaubatan saya nih dengan syair. Orang dulu bertaubat dengan syair. Kita gimana bertaubatnya? Disebut dengan syair itu. Ya. Tapi Ibnu Taimiyah kan baru lahir sekitar 50 tahunan setelah, atau 40 tahun setelah, atau sekian puluh tahun lah setelah Ar-Razi meninggal. Ar-Razi kan meninggal 606 Hijriah. Kemudian akan datang kemudian setelahnya Ibnu Taimiyah beberapa tahun kemudian. Ibnu Taimiyah kalau kita perhatikan, kalau misalnya mayoritas kitab bantahan beliau itu membantah Ar-Razi saja, mayoritasnya. Nah, sudah diceritakan bahwasanya di rumah ada kitab namanya Bayan Talbis Al-Jahmiyah, atau dalam arti lain Naqdut Ta'sis nama kitabnya. Itu khusus membantah satu kitabnya Razi namanya Ta'sisut Taqdis. Ar-Razi punya kitab akidah matan namanya Ta'sisut Taqdis. Itu dengan teologi filsafat dan kalam digabungkan dengan Islam. Berbicara tentang Allah dengan kayak gitu, dengan masalah-masalah itu. Nah, melihat itu, kitab itu langsung dibantah oleh, setelah udah wafat, yang Razi udah wafat, dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Kalau di sana ada 9 jilid. 9 jilid khusus membantah satu kitab. Belum lagi kitab namanya Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql karya Ibnu Taimiyah, juga 9 atau 10 jilid. Itu khusus membantah Ar-Razi. Belum yang lain-lainnya. Tapi Ar-Razi sudah wafat. Dan Ibnu Taimiyah mengakui Ar-Razi telah bertaubat. Bahkan Ibnu Taimiyah mendoakan semoga Allah Ta'ala mengampuni Ar-Razi. Dan Ibnu Taimiyah bahkan memberikan uzur. Ini ya ijtihad, semoga Allah mengampuni beliau. Bahkan gak pernah Ibnu Taimiyah sorahatan straight ngomong Ar-Razi al-mubtadi', itu gak pernah. Kenapa? Karena tahu ini Ar-Razi alhamdulillah telah bertaubat, sehingga enggak pas, enggak benar kalau misalnya langsung disebut mubtadi begitu aja, karena udah taubat, udah urusan kepada Allah Ta'ala. Tetapi kan masalahnya apa? Karyanya ini yang tersebar. Ini dia masalahnya. Seandainya karyanya udah terkubur, udah enggak pernah ada lagi, maka Ibnu Taimiyah enggak bakal ngungkit-ngungkit itu. Gitu. Dan kesebaran itu sampai sekarang. Jadi antum jangan merasa misalnya teman-teman yang dari kalangan Nahdiyin itu, yang biarpun banyak dari mereka itu tentang akidah nggak mau belajar banyak, tapi yang atasan-atasannya banyak dari mereka masya Allah kita katakan kasarnya menyimpang. Dan membantahnya gimana caranya? Jangan kira mudah membantahnya, dengan ilmu juga, dengan kaidah-kaidah. Itulah makanya di antara kajian kita qawaid mustalah itu ditujukan untuk itu.
Kaidah-kaidah itu penting. Kalau antum nggak punya, antum nanti ngobrol dengan mereka, teman-teman dari Nahdiyin atau dari yang lainnya, Syiah juga, kan mereka gampang. Tinggal lempar aja syubhat tentang asma wa sifat. Udah lempar aja syubhat. Persoalannya di antum sekarang bisa ngejawab enggak syubhat itu. Nah, gitu kan? Nah, tohib. Nah, tadi masih tentang Ibnu Aqil ya. Tadi Ibnu Aqil cerita gitu. Udah taubat baik-baik, tapi kan karyanya yang menyimpang itu masih ada, ya. Tapi ini bukan itu yang kita permasalahkan. Abul Wafa bin Aqil berkata, ini beda konteks lagi ya, kita kembali ke tazkiyatun nufus bukan ke tarikh ya. Hati-hati dan janganlah tertipu. Sungguh tangan itu terpotong disebabkan pencurian 3 dirham. Jadi kalau misalnya nyuri ini uang paling berapa nih, 1.100, segini doang yang colong, itu belum memenuhi syarat potong tangan. Potong tangan itu baru bisa, pencurian itu baru bisa dipotong tangan pelakunya kalau sudah mencapai 3 dirham yang dicuri. Dan itu pun juga ada syarat lainnya, itu barang yang dicuri yang senilai harga 3 dirham itu barang yang disimpan, bukan barang yang digeletakin, dionggokan tanah itu di depan. Ini nggak disimpan, dan ini juga selain ukurannya nggak nyampe 3 dirham walaupun 3 keping gini, tapi nggak ada artinya memang untuk zaman sekarang uang segini. Iya. Ini nggak ada artinya. Antum beli permen pun orang juga penjualnya nggak ikhlas ngasih permennya. Segini doang kamu beli, capek-capek gitu kan. Kemudian hukum dera disebabkan sebesar kepala jarum dan khamar, itu sudah pernah kita bahas. Seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Sebuah pakaian berubah menjadi api bagi orang yang mengambilnya secara tidak sah meskipun ia terbunuh secara syahid. Orang syahid itu syahid. Tetapi masalah hak orang itu masalah lain lagi. Jadi jangan kira udah syahid nih, berarti masalah hak orang, kalau dia pernah menzalimi orang udah terlepas nih, enggak. Hutang aja kan hak orang. Ya kan kita tahu ada hadis seseorang syahid tertahan menuju surga, ditahan dia. Kenapa? Hutang. Hak orang itu belum, itu padahal hutang itu enggak dosa loh ya. Tapi gara-gara hutang yang enggak dosa itu ditahan dulu. Tapi kalau misalnya apa kata Rasulullah SAW, matalul ghani zulmun, yaitu menunda-nundanya orang kaya, yaitu orang yang punya duit nunda-nunda bayar hutang, itu kezaliman. Nah ini beda lagi, ini dosa ini. Tapi kalau misalnya hutang asalnya kan nggak dosa, tapi gara-gara hutang itu tertahan walaupun syahid orang itu, masya Allah. Apalagi kalau misalnya syahid tersebut mengambil pakaian yang tidak sah buat dia, punya orang, hak orang, di jemuran orang diambil, kemudian dia berperang dengan itu misalnya. Itu nanti pakaian itu akan berubah menjadi api walaupun dia syahid. Iya, masya Allah. Wa na'udzubillah dari semua ini. Insyaallah kajian ad-da'wah kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita melanjutkan kajian qiraah kitab sehari di kediaman Rasul untuk sementara, insyaallah taala. Setelah itu kita akan melanjutkan qawaid muthla insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.